Selamat malam semuanya. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi di Thursday Prayer Meeting spesial Family Night. Kita akan membuka acara ini dengan doa yang dipimpin oleh Glenn. Om dan Tante semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat malam. Terima kasih atas berkat-Mu sehingga malam ini kami semua dapat bertemu lagi di acara Thursday Prayer Meeting ini. Terima kasih buat Om dan Tante yang sudah hadir dan juga berkati Om dan Tante yang belum bisa hadir. Berkati juga Tante Indah yang akan membawakan firman Tuhan, juga Kakak Rahel yang akan memberikan kesaksian. Semoga firman-Mu malam ini dapat memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua acara kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. 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 Thank you. Hallo liebe Joyers, wir wollen zusammen das Lied Joy Anthem Song singen. Bitte lasst eure Mikrofonen aus, damit das Team Multimedia es vorspielen kann. Danke. Jesus and others and you, what a wonderful way to spell joy. Jesus and others and you, the life of His good and His Lord. J is for Jesus, for He was first place. O is for others, we meet face to face. Y is for you in whatever you do. Put yourself there and spell joy. Jesus and others and you. What a wonderful way to spell joy. Jesus and others and you. The life of His good and His Lord. J is for Jesus, for He has first place. O is for others, we meet face to face. Y is for you in whatever you do. Put yourself there and spell joy. Sebelum kita mendengarkan kesaksian dari Kak Rahel, yuk kita nyanyi Broken Vessel. How sweet the sound, Once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Halo, selamat malam semuanya. Nama saya Rahel, tapi di sekolah saya biasa dipanggil Diosta karena itu nama pertama saya. Umur saya 14 tahun dan sekarang saya duduk di kelas 8 SMP Kristen Bina Kasih. Sebelum di Jambi, kami sekeluarga tinggal di Jogja.
Kami pindah waktu saya masih kelas 3 mau naik ke kelas 4 SD. Saya punya satu adik perempuan yang umurnya tidak jauh dari saya dan bahkan kami sering dikira kembar, padahal bukan. Dia namanya Shalom dan sekarang duduk di kelas 7 SD SMP Kristen Bina Kasih. Kami sekarang tinggal di Jambi, di pastori sebelah gereja tempat papa saya bekerja. Nah, sekarang saya ingin menceritakan pengalaman saya tentang bagaimana Tuhan menyertai dalam kegiatan saya di sekolah. Tahun lalu, waktu saya kelas 7 SMP, saya mengajukan diri untuk menjadi pengurus OSIS, tapi ternyata saya belum terpilih. Nah, di kelas 8 ini semester lalu, saya mengajukan diri lagi, dan puji Tuhan, saya terpilih untuk menjadi wakil ketua OSIS. Tapi dari sinilah tantangan itu dimulai. Memang saya senang sekali bisa berorganisasi. Banyak yang dapat saya pelajari dari organisasi OSIS ini. Saya bisa berkomunikasi dengan adik kelas, bekerja sama, dan di mana kita tidak boleh egois dan harus bisa saling mengerti satu sama lain. Saya juga belajar banyak untuk berkomunikasi dengan guru-guru, kepala sekolah, staf-staf di sekolah, dan banyak orang lainnya. Tapi sebagai pengurus OSIS, kami bertugas untuk membuat program, memastikan program-program tersebut berjalan lancar, dan harus mengevaluasi apa yang sudah kami laksanakan. Karena itu kami harus melakukan banyak rapat antar pengurus OSIS, dan pada waktu tertentu, rapat itu berlangsung cukup lama dan agak sering. Bulan Oktober kemarin, ketika para guru sibuk mengambil nilai, yang berarti akan ada banyak ujian, saya dan 2 teman saya lainnya yang sama-sama pengurus OSIS diminta mewakili sekolah dalam lomba debat siswa se-SMP Kota Jambi. Kami agak bingung awalnya dan benar-benar terkejut karena salah satu dari kami belum ada yang punya pengalaman tentang bagaimana lomba berdebat, sistemnya, siapa aja yang akan menjadi pembicara, dan lain sebagainya. Kami baru pertama kali mengikuti lomba semacam ini. Syukurlah sekolah menyediakan 3 guru untuk pendamping yang akan membantu kami mempersiapkan lomba. Tapi itu tidak membuat semuanya menjadi lebih mudah, karena kami harus mempelajari materi, memahami materi yang begitu banyak, bahkan kami harus mempelajari materi-materi yang belum kami kuasai, seperti peraturan perundang-undangan. Dan materi yang begitu banyak itu harus kami kuasai semuanya. Dan saat hari lomba, kami akan mengambil mosi yang akan kami perdebatkan. Saat mempersiapkan lomba, kami bertiga sering Zoom untuk berdiskusi apa yang harus kami persiapkan. Kami Zoom bahkan sampai jam 1 dini hari atau jam 2 untuk memastikan bahwa semuanya benar-benar sudah kami siapkan. Padahal paginya kami harus tetap berangkat ke sekolah dan mengikuti pengambilan nilai. Dan akhirnya hari lomba pun tiba. Kami berdoa bersama para pembina kami, dan kami bertiga berharap agar jangan dapat mosi tentang peraturan berkendara lalu lintas. Karena banyak sekali undang-undang yang harus kami kuasai, dan fakta-fakta yang harus kami kumpulkan untuk memperkuat argumen kami. Lalu hari lomba pun tiba, kami pergi ke tempat lomba. Kami mulai mengambil undian untuk mosi yang akan kami perdebatkan. Puji Tuhan. Kami mendapatkan mosi tentang peraturan berkendara lalu lintas, di mana kami belum siap sama sekali untuk apa yang akan kami perdebatkan. Kami mulai berbagi tugas, siapa yang harus menyampaikan fakta-fakta, siapa yang harus menyangga, siapa yang harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Di ruang isolasi itu selama 20 menit kami mempersiapkan diri sebisa mungkin. Puji Tuhan, kami lolos dan maju ke babak final. Terus terang, kami sendiri terkejut bisa lolos di babak penyisihan. Malamnya, kami bertiga kembali bertemu lewat Zoom bersama seorang guru pembimbing. Setelah itu, kami berdoa bersama memohon agar Tuhan membantu kami. Kami juga mengucap syukur atas penyertaan Tuhan selama beberapa hari sebelumnya untuk kami mempersiapkan babak penyisihan. Babak final pun tiba. Ternyata kami mendapatkan undian untuk mosi tentang bullying. Kami memang saat itu sudah mulai siap karena mosi yang harus kami pelajari hanya tentang bullying. Kami bertiga membagi tugas untuk menyampaikan mosi. Dan akhirnya setelah semuanya selesai, kami dapat bisa berdebat dengan lancar. Akhirnya juri pun memutuskan pengumuman. Kami mendapat juara 3.
Ketika lomba berakhir, saya dan teman-teman saya sangat bersyukur, dan kami juga tidak menyangka dapat melewati semua ini. Sekolah juga mengapresiasi usaha kami. Salah satu bentuk apresiasi dari sekolah adalah kami dipercaya untuk menyelenggarakan lomba debat tingkat sekolah dengan berdasar pada lomba yang kami ikuti di tingkat Kota Jambi. Meskipun itu berarti bekerja keras, kami harus bekerja keras untuk menyiapkan berbagai mosi, terus mengkoordinasi peserta lomba, kami harus menyiapkan juga alat-alat dan prasarana yang akan dibutuhkan saat lomba. Kami juga harus mempublikasikan lomba kepada teman-teman yang lain, tapi kami benar-benar merasakan bagaimana Tuhan menolong kami untuk menyelesaikan semuanya satu demi satu, dimulai dari tugas-tugas yang menumpuk dan mengejar-ngejar kami, karena saat lomba debat itu, kami selama 5 hari benar-benar tidak mengikuti pembelajaran. Kami izin, jadi banyak sekali ketertinggalan yang kami alami dan kami harus kejar, padahal beberapa minggu ke depannya kami akan mengikuti ujian semester. Tapi Tuhan membantu kami untuk menyelesaikan semuanya. Kami bisa mengikuti pengambilan nilai, kami bisa menyelesaikan lomba-lomba debatnya, kami bisa tetap menyelesaikan dan mengkoordinir program-program OSIS, dan tidak ada satupun yang tercecer. Saya benar-benar merasakan bagaimana Tuhan menolong kami. Saya sungguh bersyukur pada Tuhan. Dan dari sini saya bisa merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu tidak hanya pada kejadian-kejadian yang besar, bahkan dalam kejadian-kejadian kecil yang kita laksanakan sehari-hari, Tuhan selalu menyertai dan ada untuk kita menolong kita. Kita bisa bangun, mandi tanpa terjatuh di kamar mandi, makan tanpa kesela, terus kita bisa dalam perjalanan ke sekolah atau ke kantor bisa sampai dengan selamat. Tuhan benar-benar menyertai kita dan Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kita. Demikianlah kesaksian dari saya. Terima kasih. 레이첼 언니의 이야기를 공유해 주셔서 감사합니다. 저희는 그것이 오늘 밤 여기 있는 모든 사람들에게 축복이 될 것이라고 믿고 레이첼 언니 자매가 만나는 모든 사람들에게 계속해서 축복이 있기를 기도합니다. 치아 이모가 레이첼 언니를 위해 기도해 주셨으면 합니다. Mari kita memberkati Rahel yang sudah memberikan kesaksiannya bagi kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau, karena Engkau menyertai bukan hanya kami yang adalah Joyers, yang pernah bergabung di Joy ketika semasa kami kuliah, tapi Tuhan sungguh-sungguh bekerja juga kepada anak-anak dari Joyers yang juga mengalami Kristus di dalam kehidupan mereka. Kami tahu Tuhan bahwa kehidupan saat ini tidak mudah, sungguh-sungguh hidup benar di dalam Engkau, sungguh-sungguh mengenal Engkau, mereka akan belajar lebih keras, mereka akan berusaha lebih keras, dan kami percaya juga bahwa ketika orang tua mereka menuntun mereka, dan mereka juga berani untuk terbuka untuk menerima didikan dari keluarga mereka dan guru-guru mereka, mereka akan bisa melewati semua tantangan dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk kesaksian Rahel. Kami sungguh-sungguh bisa melihat ya Tuhan bahwa Tuhan campur tangan dalam setiap hal yang boleh Rahel kerjakan. Dan kami bangga mengenal Rahel bahwa saat ini dia tumbuh menjadi anak remaja dan dia juga berani untuk menerima tantangan untuk mengikuti lomba debat, untuk bersama-sama menyelenggarakan debat juga di sekolahnya. Kami mohon Tuhan untuk hal-hal yang akan menjadi tantangan dalam kehidupan studi Rahel selanjutnya, Tuhan juga ada di sana. Terima kasih Tuhan, Engkau juga menyertai Sarah yang boleh bersama-sama juga tadi menjadi MC. Kiranya Engkau juga memberkati dia dalam proses pendidikannya dan juga kehidupannya. Kami serahkan ya Tuhan anak-anak kami yang luar biasa ini ke dalam tangan Tuhan. Biar ketika dalam masa-masa pertumbuhan mereka terus akan menjadi saksi-Mu. Demi Kristus yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum Tante Indah menyampaikan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Rohmu yang Hidup. Rohmu
sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku, niat Malam. Malam Oke. Indah. Selamat malam Kak Indah. Terima kasih Malam Indah. yang diberikan pada saya. Aduh, saya merasa istimewa sekali bisa melihat para Joyers dan juga anak-anaknya yang luar biasa. Oke, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita merendahkan diri, kita mohon pertolongan Tuhan, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sungguh malam ini hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur Tuhan, karena sungguh Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang baik. Tuhan, sebentar kami mau sama-sama belajar dari firman-Mu. Tuhan tolong baik hamba yang akan menyampaikan maupun teman-teman serta adik-adik yang akan mendengarkan. Tuhan, kami mau serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Berdoa juga Tuhan untuk setiap alat yang kami pakai, untuk jaringan internet di tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan berkati, biar semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berbicara, dan hamba hanya menjadi alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelumnya saya minta maaf karena tema yang diberikan pada saya sebenarnya contemporary Christian, tapi saya baru tahu tadi siang. Jadi yang saya siapkan itu yang berbeda ya. Cuman yang saya tahu bahwa hari ini adalah Joy Family Night. Jadi saya coba siapkan firman berkolaborasi dengan Nevan ya. Oke, saya akan share screen. Oke, temanya juga agak kids friendly ya. Tidak apa-apa untuk bertanya. Itu yang saya angkat untuk menjadi tema firman Tuhan hari ini. Apa maksudnya tidak apa-apa untuk bertanya? Ini pasti ada kaitannya dengan pertanyaan atau question. Nah, kita dibesarkan di dalam budaya yang kebanyakan membuat kita itu ragu untuk bertanya. Saya ingat kalau saya dulu masih sekolah di kelas, ya kalau guru tanya siapa yang mau tanya, biasanya jarang sekali yang mau bertanya ya, karena kita mungkin malu gitu ya. Nah, ada pepatah bijaksana yang mengatakan, ia yang bertanya kelihatan bodoh 5 menit, tetapi ia yang tidak bertanya menjadi bodoh seumur hidupnya. Ini adalah pepatah Tionghoa ya. Memang benar, kita seringkali takut bertanya karena kita berpikir nanti orang pikir pertanyaan kita konyol, atau nanti saya salah jawab atau salah mengajukan pertanyaan. Nah, seringkali yang terjadi adalah ketika kita tidak bertanya, malu bertanya, sesat di jalan ya. Nah, jadi it's okay to ask question. Tidak apa-apa untuk bertanya.
Nah, malam ini saya akan dibantu oleh anak saya, Nevan, untuk menyampaikan sebuah cerita. Oke, saya coba putarkan. Pernahkah kalian mempunyai pertanyaan tentang Allah? Seperti, apakah Allah ada? Jika ada, mengapa saya tidak bisa melihatnya? Atau, mengapa Tuhan tidak sembuhkan nenek saya yang sakit? Kalian tidak perlu takut dan menyerah atau putus asa jika kalian tidak segera mendapat jawaban atas pertanyaan itu. Banyak orang meninggalkan iman mereka karena situasi ini. Dan sayang sekali kalau hal ini sampai terjadi. Seharusnya itu tidak berakhir demikian, bukan? Pertanyaan-pertanyaan tentang Allah itu sebenarnya dapat membawa kita justru semakin dekat dengan Allah. Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Iman adalah percaya pada hal yang tidak bisa atau belum kita lihat. Dan Allah mau kita memiliki iman seperti ini. Artinya, kita belajar menerima kenyataan bahwa memang ada pertanyaan-pertanyaan kita yang masih belum terjawab. Dan kita tidak menuntut dan memaksa Allah untuk segera menjawab pertanyaan itu sesuai dengan waktu kita. Sebaliknya, dengan rendah hati dan ketulusan hati, kita sungguh-sungguh mencari kebenaran dan hikmat Allah di dalam firman-Nya, yaitu Alkitab. Sampai akhirnya, kita menemukan jawaban atas pertanyaan kita. Atau mungkin kita tidak menemukan jawaban atas pertanyaan kita, tetapi ada hal lain yang lebih penting yang akhirnya memuaskan hati kita, seperti penjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Allah kita adalah Allah yang murah hati dan Allah sumber segala kebenaran. Sehingga apabila kita memiliki keraguan, pertanyaan, atau hal-hal yang tidak kita mengerti, kita bisa dengan jujur datang membawa semua itu kepadanya. Dan yakinlah, dia akan menunjukkan kepada kita apa yang benar. Kita hanya perlu sabar menanti jawabannya. Seperti kisah Thomas, murid Tuhan Yesus. Apakah kalian pernah mendengarnya? Bagaimana dia ragu dan mempertanyakan kebenaran cerita murid-murid lain tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kisah ini ada dalam Injil Yohanes, pasal 20, ayat 24 sampai 31. Mari kita saksikan pembacaan perikop ini. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias,
anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Dari kisah tadi, kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak marah dan menghukum Thomas atas keraguannya itu. Sebaliknya, dengan lembut, Tuhan Yesus menunjukkan luka di tangan dan lambungnya itu. Sesuai dengan apa yang Thomas butuhkan, Thomas perlu bukti untuk bisa percaya, dan Tuhan Yesus memahami itu. Tapi, Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di situ saja. Tuhan Yesus kemudian mengatakan di ayat 29, Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Dan itulah kita semua, bukan? Kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus dan mencucukkan jari kita pada luka di tangan dan lambungnya. Tapi kita percaya. Di ayat selanjutnya, yaitu ayat 30 dan 31, mengatakan bahwa memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Dari kedua ayat tadi, kita belajar bahwa yang paling penting adalah iman. Meskipun masih ada pertanyaan-pertanyaan dan hal-hal yang belum kita bisa mengerti, tapi kita memilih untuk percaya dan beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah mempercayai terlebih dahulu apa yang kelak baru kita mengerti. Mengapa? Karena di Alkitab dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sudah dicatat bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Seorang tokoh gereja yang cukup terkenal, Bapak Agustinus, menambahkan bahwa iman adalah mempercayai apa yang tidak kita lihat dan upahnya adalah melihat apa yang kita percayai. Terima kasih, Nevan. Nah, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, tidak apa-apa buat kita untuk bertanya. Karena memang sepanjang hidup kita akan ada masa di mana kita ragu, di mana mungkin kita punya pertanyaan-pertanyaan, apalagi pertanyaan tentang iman kita, tentang Allah. Jangan takut, mari kita jujur dan kita bawa pertanyaan kita dengan segala kesungguhan dan ketulusan hati kita. Justru dengan pertanyaan kita itu akan membawa kita sampai kepada kebenaran. Allah akan menolong kita. Di dalam firman-Nya, di dalam Yeremia pasal 29 ayat 13 sampai 14a dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang tokoh Kristen yang cukup terkenal yang sudah mengalami kebenaran ayat ini. Oke, mungkin ada yang tahu siapa orang ini. Ini fotonya ketika masih muda. Ada yang tahu? Oke, ini fotonya sekarang. Namanya Bapak Philip Yancey. Ya, nah dialah yang menuliskan tadi beriman kepada Allah adalah mempercayai terlebih dahulu. Apa yang kelak baru akan kita mengerti. Dia mengatakan faith means believing in advance what will only make sense in reverse. Beriman kepada Allah adalah mempercayai terlebih dahulu. Apa yang kelak baru akan kita mengerti. Kalimat ini ada di dalam buku beliau yang cukup terkenal yang berjudul Disappointment with God. Atau dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan menjadi kekecewaan terhadap Tuhan. Nah, di dalam buku ini ada 3 pertanyaan yang selama ini tidak berani disuarakan dengan lantang oleh kebanyakan orang. 3 questions no one asked aloud. Is God unfair? Is He silent? Is He hidden?
Apakah memang Allah tidak adil? Apakah Allah diam, bersembunyi, dan tidak peduli? Di buku beliau yang lain yang sangat terkenal, Where is God when it's hurt? Di mana Tuhan ketika aku terluka? Dan juga buku yang berjudul The Questions That Never Goes Away. Philip Yancey mencoba mengajukan banyak pertanyaan tentang pain, tragedi, suffering, luka, sakit hati, kepedihan hati, tragedi, penderitaan yang membuat siapapun akan bertanya, mengapa? Di mana Allah? Mengapa Allah diam saja? Ada banyak pertanyaan. Dan Yancey mendedikasikan hidupnya bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Dia sungguh-sungguh mencari Allah, menanyakan dengan segenap hati, seperti firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 29 tadi. Dan Allah di dalam segala kebaikan dan kasih karunia-Nya menyingkapkan dirinya dan kebenarannya kepada Yancey. Sehingga Philip Yancey mendapati beberapa mutiara berharga, misalnya pain atau rasa sakit, itu sebenarnya adalah berkah. Dalam bukunya Pain, The Gift Nobody Wants, Philip Yancey memaparkan bahwa sebenarnya hidup tanpa rasa sakit atau pain itu lebih mengerikan. Rasa sakit kita membuat kita terlindungi dari bahaya dan luka yang lebih serius. Di dalam buku ini banyak dipaparkan bagaimana pasien sakit kusta yang mengalami hal-hal mengerikan karena mereka tidak punya rasa sakit. Meskipun itu sudah berdarah, tulang mereka sudah hancur, tapi karena tidak ada rasa sakit, mereka terus melakukan aktivitas yang merusak diri mereka. Rasa sakit yang selama ini kita hindari, yang kita takuti, sebenarnya itu adalah anugerah Tuhan. Pelajaran lain yang Yancey dapatkan, ketika dunia bertanya, apakah ada harapan? Kita bisa menjawab, tentu saja. Tidak seorang pun luput dari tragedi ataupun kekecewaan. Tidak terkecuali Tuhan Yesus sendiri, Tuhan kita sendiri. Yesus bukan menawarkan imunitas atau kekebalan ataupun jalan keluar dari ketidakadilan, melainkan jalan melaluinya menuju ke sisi yang lain. Philip Yancey menemukan mutiara-mutiara ini hanya ketika dia menjalankan firman-Nya, yaitu dia mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan, bahkan pertanyaan yang mungkin orang lain tidak berani suarakan. Karena dia berpegang pada firman ini. Yeremia 29 ayat 13-14a. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara dan adik-adik, jangan takut untuk menanyakan Allah. Biarlah pertanyaan itu membawa kita sampai kepada Allah. Mari kita tutup di dalam doa. Saya minta Kak Susi untuk menutup kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, betapa Engkau kaya akan kemurahan hati terhadap kami semua. Siapakah kami ini Tuhan? Kami hanyalah setitik debu di alas kaki-Mu. Namun kami diizinkan untuk bertanya tentang Engkau. Bahkan kami boleh mengajukan hal-hal yang sebenarnya datang dari keraguan akan penyertaan Tuhan. Tapi kiranya semuanya itu membawa kami sampai kepada Tuhan dan membawa hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan tambahkan iman di dalam diri kami untuk terus menghidupkan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya membawa kami semakin mengenal Engkau. Wajah-Mu semakin nyata di dalam hidup kami masing-masing, di dalam keluarga kami, dan terlebih di dalam kesaksian hidup yang kami bawa di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati saudara kami Indah, juga Nevan,
biar hidup mereka juga terus dilimpahi dengan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Susi. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Tante Indah untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Semoga memberkati kita semua yang hadir pada malam hari ini. Selanjutnya Om Sudiman akan memimpin kita dalam doa bersama. Silahkan Om. Terima kasih, Shalom. Selamat malam teman-teman semua. Ini memang THPM edisi spesial. Ini kita sudah dipandu oleh Joy Chill, Joyers Cilik sejauh ini. Thank you, Om Sudiman. Now, would you like to say some announcements, please? Oke, teman-teman, ada beberapa pengumuman. Ini Thursday Prayer Meeting minggu depan. Pembicaranya Kak Susi dan ada kesaksian dari Bang Fajar. Temanya itu sacrifice, nilai joy yang pertama, sacrifice. Selanjutnya, pengumuman selanjutnya itu tentang rekening joy yang baru. Sekali lagi, memang sebagian teman-teman sudah mengirimkan dukungan ke Joy lewat rekening ini, tetapi untuk mobile banking rekening ini masih belum aktif. Kita masih sedang menunggu token yang dikirim dari Bank Mandiri Pusat ke Jogja. Jadi tolong doakan juga token tersebut itu bisa segera diterima di Jogja sehingga mobile bankingnya itu bisa segera diaktifkan. Terima kasih untuk kesetiaan teman-teman untuk Persekutuan Joy. Untuk selanjutnya, ini bulan Desember, bulan Januari kemarin, sebagian teman-teman mungkin sudah mendapatkan link untuk mengisi data diri. Masih sangat banyak teman-teman Joy yang belum mengisi form ini. Mulai minggu ini kita kembali akan bagikan form ini atau link dan QR code ini kepada teman-teman Joyers. Teman-teman kalau mendapatkan link ini entah lewat WA, entah lewat buletin, atau lewat sosial media Joy dan lain-lain. Kalau sudah mengisi itu tidak perlu diisi lagi, tetapi kami minta bantuannya untuk memforward form ini atau link ini kepada teman-teman yang lain atau di grup-grup WA dan juga kontak teman-teman itu supaya kita boleh mendapatkan data Joyers itu secara lengkap, ya, agar semua update yang terjadi di Joy itu kita juga bisa sampaikan kepada semua teman-teman. Oke, yep. Ini saja pengumuman pada malam hari ini. Silakan. Terima kasih Om Sudiman untuk pengumumannya.
Kita akan menutup pertemuan malam ini dengan doa penutup yang dipimpin oleh Om Bernard. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk persekutuan yang terjadi pada malam hari ini. Kami bersyukur Bapa untuk orang-orang yang boleh hadir bergabung bersama kami dalam THPM malam hari ini. Kami bersyukur juga kami bisa melihat anak-anak dari alumni-alumni yang terlibat dalam pelayanan ini, mengambil bagian dalam pelayanan ini. Mereka juga menjadi bagian dari Joyers Family Tuhan. Kami bersyukur untuk semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Berkati kami sebagai orang tua dari anak-anak ini Tuhan, agar kehidupan kami dapat menjadi teladan bagi anak-anak kami Tuhan, dan iman mereka juga terus bertumbuh dalam Engkau. Kami sungguh rindu mereka juga mengalami perjumpaan secara langsung dengan Engkau Bapa, bukan karena terlahir dari keluarga Kristen, tetapi mereka juga mengalami perjumpaan langsung dengan Engkau dan mengalami Engkau secara pribadi mereka Bapa. Berkati studi mereka Tuhan, berkati kesehatan mereka, dan berkati kami keluarga ini Tuhan dalam pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan istirahat malam kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Now we are going to sing farewell song. So, tante, tante, kaka, kaka, ade, ade. Can you please turn on your microphones? But our God is watching over you. Goodbye, His mercies goes before you. Goodbye, and we'll be praying for you. And goodbye, may God bless you. Goodbye. Terima kasih semua buat malam ini. Sampai jumpa lagi di Thursday Prayer Meeting minggu depan. Di minggu depan akan ada Tante Susi yang akan membagikan firman Tuhan dan Om Fajar yang akan sharing kesaksian. Selamat malam. God bless you. Keren-keren semua. Mantap. Terima kasih. Wah, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Lukas. Sama-sama. Mana Lukas nih? Pengen Terima lihat. kasih Lukas. Terima kasih Lukas. Lukas. Mana Lukas? Mama dibagi dong. Oh. Itu Lukas. Lukas.